Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Guru sejati. Ketika kita berbicara tentang guru sejati, berarti ada yang membimbing dan ada yang dibimbing. Berarti kita harus awali dari kata kita. Siapa kita? Kita itu lebih dari satu. Kita adalah nafsu. Nafsu 4. Alu-amah, amarah, supiyah, dan mutmainah. Itulah kita. Dengan nafsu yang berbeda-beda, tapi tetap judulnya nafsu. Inilah yang harus berguru. Kepada siapa? Di dalam Islam ada Allah. Di Islam Nusantara ada Gusti Allah. Artinya apa? Gusti Allah, guru sejatiku adalah Allah. Ketika kita berguru kepada Allah, kepada Gusti Allah, selesai semua. Karena Dia sang pemilik semua yang ada. Baik yang berwujud, baik yang tidak berwujud. Dialah sang pemilik itu semua. Ketika kita bisa berguru kepada Gusti Allah, apa yang tidak mungkin? Karena Allah itu kita menyebutnya di dalam syariat, Allah itu Sang Maha Tunggal. Allah itu satu. Tapi ternyata Allah yang kita kenal itu baru wujud. Dan ternyata wujud itu adalah Bismillah. Dengan nama Allah. Wujud yang mana? Wujud semua yang wujud. Itu adalah Allah. Nah, kita berbicara tentang kita manusia. Wujud ini terkadang kita tunduk kepada nafsu, selalu mengikuti nafsu yang berbagai macam namanya. Padahal kita itu adalah nafsu. Makanya kita harus tunduk atau berguru kepada hidup.
Siapa sih itu hidup? Itulah Gusti Allah yang kita cari-cari. Kenapa bisa begitu? Apa dasarnya? Kita tentu masih ingat bapak guru kita, ibu guru kita sering mengatakan di awal cerita Nabi Adam itu sudah terbentuk wujudnya lengkap, bahkan sudah diberi 4 anasir, yaitu 4 nafsu, tapi ternyata belum bisa bergerak juga. Makanya Allah yang kita sebut Allah mengatakan, ku ambil sebagian ruhku untuk menghidupi wujud Adam. Nah, berarti hidupnya yang menghidupi wujud Adam itulah Allah, itulah zat. Allah yang wujud adalah wujud yang sekarang kita akui. Allah yang gaib adalah zat. Zat itu kan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita hidup, atau urip, atau hirup, bukankah itu ada bersama kita? Kenapa kita harus jauh-jauh kemana, pergi ke sana ke sini untuk mencari Gusti Allah yang ternyata adalah hidup? Yang selama ini kita akui itu nyawaku. Intisarinya bahwa ketika Allah mengatakan, ku ambil sebagian ruhku untuk menghidupi wujud Adam, berarti Allah itu terbelah menjadi 2. Yang satu adalah anasir, yang sebelah menjadi anasir atau nafsu, yang murninya dimasukkan ke wujudnya Adam. Lalu lewat kedua orang tua kita, lahirlah kita dari cinta kasih sayang Allah. Lahirlah kita dan kita tercipta dari sari-sarinya alam. Bukankah ini gamblang sebenarnya? Dan sari-sari 4 unsur alam itu menjadi wujud lewat sperma kedua orang tua kita. Lalu mana yang bukan Allah? Lalu mana yang guru sejati? Karena yang berguru Allah kepada Allah sendiri. Karena kalimatnya la ilaha illallah, tiada yang ada selain Allah. Yang kita sebut berguru adalah Allah, yaitu anasir,
4 nafsu, mutmainah, alu amah, amarah, dan supiyah. Lalu ruh maha suci adalah dat, yang di dalam bahasa kita adalah hidup. Yang dimaksud berguru itu apa? Seperti apa? Ada yang mengatakan di antara kita adalah nurani. Kita itu sebenarnya dibelat-belitkan oleh pengetahuan kita selama ini. Yang terlalu berbelat-belit, membuat orang yang kebingungan menjadi tambah bingung. Yang terkadang bisa termanfaatkan oleh orang-orang yang mengerti tentang pengetahuan tersebut. Di sini saya belak-belakan apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan belah kotak. Bahwa nafsu itu adalah Allah yang berguru, yang kita sebut berguru. Sedangkan Gusti Allah adalah Allah itu sendiri, yaitu ruh atau dat maha suci. Mari kita sama-sama merenung. Merenungkan hakikat diri kita. Semua sudah terkabarkan. Tinggal kembali kepada diri kita. Setinggi apapun ilmu pengetahuanmu, tidak akan ada gunanya ketika kamu tidak lelaku mencari ilmu pengetahuan. Itu sulit, tapi jauh lebih sulit lelakunya. Bukankah Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Wujudmu adalah Allah, hidupmu adalah Allah, dan kamu itu sesungguhnya tidak ada. Dengan bahasa-bahasa yang sudah ada, yang mengatakan guru sejati, inilah itulah. Kalau kita mau merenung, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jalan mana yang akan kita pilih? Ilmu pengetahuan mana yang akan kita lakoni? Ini sangat logika, tanpa tedeng aling-aling. Belah kotak.
Itulah kenyataannya, saudara dan saudariku. Ini terlepas dari agama apapun. Terlepas dari suku bangsa apapun. Karena ini tentang hakikat diri. Tinggal kita sadar atau belum. Karena yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah mapan, bukan dari unsur bentuk usia, belum tentu, tapi yang dipanggil itu jiwa, jiwa-jiwa yang sudah tenang, yang sudah mapan. Bisa saja dia berwujud muda, tapi berjiwa tua. Juga sebaliknya, ada yang berwujud tua, tapi berjiwa muda. Kembali kepada diri kita, yang pada intinya empat nafsu yang ada di dalam diri kita itu harus tunduk kepada hidup. Empat nafsu yang ada di dalam diri kita itu harus sadar. Kenapa? Nafsu itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau ditinggalkan oleh hidup, kalau ditinggalkan oleh guru sejati. Maka sadarlah, sadarlah, dan sadarlah akan hakikat diri kita, yang ternyata hakikat diri kita adalah Allah. Yang dikala itu memecah dirinya menjadi dua bagian, dan sekarang disatukan di dalam satu wujud. Dan tugas kita untuk sadar akan hal itu. Guru sejati mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh bangsa manusia adalah saudaramu, bersaudara. Pada hakikatnya sama. Dengan cara mengenal yang berbeda-beda, dengan cara penyebutan yang berbeda-beda, karena eranya berbeda-beda. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan guru sejati, diamlah. Jangan mengurusi hal yang di luar diri. Ketika kita kekeh dengan Islam, tafakurlah, berzikirlah tanpa suara. Berzikirlah di dalam hati.
dengan melepaskan seluruh keinginan, apapun bentuknya. Ketika kita bisa konsisten, diam, guru sejati akan membimbing kita. Dan keselamatan adalah jaminannya. Saya tidak pernah memasuki cara ibadah, karena apapun agama saudara dan saudariku, tidak ada masalah buat saya. Karena saya tahu itulah jalan. Jalan kita bisa berbeda, tapi tujuan kita sama, walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Teruslah berjalan di dalam jalan yang kita yakini. Kalau di dalam Islam berzikir, tapi cukup di dalam hati. Kalau di dalam pengetahuan yang lain, meditasi, samadhi, bisa dilakukan. Karena itulah jalan menuju keheningan. Terima kasih, saudara dan saudariku. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan untuk seluruh alam semesta dan seisinya.